Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Mutmainah, kelas PPKH 4A NIRM 04031938. Pada mata kuliah Media Penyuluhan Pertanian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ugi Kromaudi, SST MSI, Bapak Yudi Rustandi, SST MSI, dan Bapak Andi Warnain, SST MIKOM. Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi tentang pemilihan media penyuluhan pertanian. Pembahasan yang akan saya bahas ialah yang pertama, pengertian media penyuluhan, pemilihan media penyuluhan pertanian, dasar pertimbangan, kriteria pemilihan, dan prosedur pemilihan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian media penyuluhan. Media merupakan saluran atau perantara yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan. Sedangkan penyuluhan berasal dari kata suluh, yaitu sesuatu yang digunakan untuk memberi penerangan. Jadi, media penyuluhan adalah saluran atau perantara yang dikemas sedemikian rupa untuk memudahkan penyampaian materi kepada sasaran, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, media, dan kemampuan sasaran agar dapat menyerap pesan dengan mudah dan jelas. Pembahasan yang kedua yaitu pemilihan media penyuluhan pertanian. Pokok-pokok pembahasannya yaitu yang pertama, tujuan pemilihan media. Memilih media yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan yang jelas, karena media berperan penting dalam memberikan pengalaman yang konkret. Yang kedua yaitu keadaan sasaran. Pada masyarakat buta huruf, diberikan media dalam bentuk gambar dan suara. Untuk masyarakat pendidikan rendah, lebih banyak diberikan dalam bentuk gambar daripada tulisan. Sedangkan untuk masyarakat pendidikan sedang, lebih banyak diberikan dalam media tulisan daripada gambar. Yang ketiga yaitu keadaan tingkat adopsi. Pada tingkat sadar dan minat, sebaiknya digunakan media yang biasa digunakan untuk massa, seperti film, poster, siaran pedesaan, melalui radio atau televisi, atau surat kabar. Yang keempat yaitu kelompok sasaran. Sasaran dibedakan dalam 3 kategori, yaitu individu, kelompok, dan massa. Pembahasan yang ketiga, dasar pertimbangan pemilihan media penyuluhan pertanian. Dasar pertimbangan dalam memilih media penyuluhan antara lain adalah: yang pertama, bermaksud mendemonstrasikannya, seperti mendemonstrasikan tahapan-tahapan atau proses. Misalnya, dalam pembuatan pupuk bokasi, yaitu menggunakan media benda nyata. Yang kedua, merasa sudah akrab dengan media tersebut. Misalnya, seorang penyuluh yang sudah terbiasa menggunakan peta singkap. Yang ketiga, ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Misalnya, dalam memberi penjelasan tentang bentuk fisik hama mengganggu tanaman. Yang keempat, merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya. Misalnya, untuk menarik minat dan gairah dalam beragribisnis lebih baik lagi. Pembahasan keempat yaitu kriteria pemilihan media penyuluhan pertanian.
Kriteria media yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media yaitu yang pertama adalah ketersediaan sumber setempat. Artinya, apakah media yang akan dipilih tersebut sudah tersedia? Kalau belum, itu berarti harus mencari di tempat lain. Yang kedua yaitu membeli atau memproduksi. Artinya, apakah mempunyai dana dalam membeli atau memproduksi suatu media? Yang ketiga yaitu keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media. Artinya, bisa digunakan dimanapun dengan peralatan yang ada di sekitarnya dan kapanpun, serta mudah dijinjing dan dipindahkan. Yang keempat adalah efektivitas biaya dalam jangka yang panjang. Sebab ada jenis media yang biaya produksinya mahal seperti pembuatan VCD penyuluhan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu prosedur pemilihan media penyuluhan pertanian. Yang pertama yaitu model flowchart atau bagan arus. Model ini menggunakan sistem pengguguran atau eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan. Yang kedua adalah model matriks. Model ini menggunakan proses pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihan diidentifikasi. Dan yang ketiga yaitu model checklist, yang juga menangguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.